ila hadratin Nabi Sayyidina Sayyidil Wujudi Muhammad ibn Abdillah Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila jami'i ummahatina ummahatil mu'minin min azwaji Sayyidina Rasulillah wa ila jami'i as-sahaba wal qarabah ala muqaddimatihim Sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq, Sayyidina Umar bin al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, wa ila jami'i ahli Badar, ahli Uhud, ahli Baqi, ahli Ma'la aina ma kanu min masyarikil ardi ila magharibiha. Wa ila sanadina ila al-imam Jalaluddin al-Hafidh al-Mahalli wal imam Jalaluddin al-Hafidh as-Suyuti. Ya Allah, Allahumma sakhir lana hadzal kitab warzuqna wa li auladina wa li banatina al-futuha li fahmi ma'ani asrari hadzal kitab. Yassir lana al-amala bima fi hadzal kitab bisirril Fatiha. Bluetooth disconnected. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barokah ini bersyukur kita kepada Allah, memuji Allah dengan indahnya kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Pada pagi ini kita sampai pada ayat yang ke-64 Surah An-Nisa. Nanti di dalam ayat ini ada suatu penggalan ayat yang menjadi dasarnya bertawassul. Dasarnya beristighatsah. Maka akan ada pembahasan yang sangat penting dan memerlukan banyak waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Walau annahum idh zalamu, ini mahallus syahid. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahima. Wa ma arsalna, dan tidak mengutus siapa kami Allah mir rasulin, dari seorang nabi utusan pun, dari seorang rasul pun, illa kecuali liyuta'a,
untuk ditaati dan dipatuhi. Jadi fungsinya para rasul dan nabi diutus oleh Allah itu untuk ditaati, untuk dipatuhi. Maka disinilah perlunya kita mengaji Sahih Bukhari dan kitab-kitab hadis yang lain. Agar supaya apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi kita jalankan, yang dilarang kita jauhi. Agar supaya apa yang menjadi sirah, jejak langkah baginda Rasulullah, kita jadikan pedoman dan prinsip hidup dan kehidupan kita. Karena Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati, kecuali untuk dipatuhi. Maka bagaimana kita bertutur kata, itu yang dicontoh Rasulullah. Bagaimana kita bergaul dengan orang, berinteraksi dengan orang, itu yang dicontoh baginda Nabi. Bagaimana kita sholat, sholatnya meniru sholatnya Rasulullah. Bagaimana kita wudhu, meniru wudhunya Rasulullah. Bahkan berkumpul dengan keluarga, meniru Rasulullah. Makan, meniru makannya Rasulullah. Tidur, meniru tidurnya Rasulullah. Sehingga Abuya guru kita Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hazani, beliau menekankan di dalam berdoa pun kalimat-kalimat yang dipakai itu adalah al-iltifat bi al-fati an-nabawiyah. Lafaz-lafaz yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Fima di dalam perkara. Ya'muru yang memerintahkan siapa Rasul. Bihi dengan ma wa yaqumu dan menetapkan. Menghukumi yakni menetapkan keputusan-keputusan. Hendaknya mengacu kepada Rasulullah. Biiznillah. Dengan perintah Allah, ai bi amrihi, perintah Gusti Allah. La liyuqsa, Rasul itu diutus bukan untuk didurhakai, wa yukhalaf dan bukan untuk diselisihi. Jadi jangan sampai menyelisihi apa yang menjadi ajaran Rasulullah. Baginda Nabi itu suatu ketika beliau masuk ke kediamannya permaisuri beliau, Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu kemudian di kediaman Sayyidatuna Aisyah ada kisarah khubzin. Kisarah khubzin itu kur-kur roti. Ada roti yang kasar, keras, tidak dimakan, itu berserakan di kediamannya Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Lalu kemudian kur-kurnya roti itu oleh baginda Nabi dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, dibasuh, dimakan. Edeer ben Gusti Kanjeng Nabi. Lalu Sayyidatuna Aisyah matur, ya Rasulullah, wong sudah makanan-makanan
harga pun kalau bahasa kita. Jaring pun roti-roti tak harga maki edeer bareng ajuna. Apa kata baginda Nabi? Ini penting. Ahsinu jiwara ni'amillah. Hendaklah engkau itu memperbagus. Hendaknya engkau itu berbuat baik di dalam bertetangga dengan nikmat-nikmat Allah. Artinya perlakukan dengan baik nikmat-nikmat rizki yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat dan rizki itu kalau sudah lari, hilang, maka sulit untuk kembali lagi. Maka di dalam kitab Faidul Qadir itu ada seorang al-arif billah, ada seorang waliullah. Beliau itu kalau musim panen, karena beliau kaya raya, kalau musim panen, jagungnya, berasnya, kalau ada orang yang memberi kepada beliau, itu beliau menyuruh semua santrinya untuk mengumpulkan. Kenapa ini? Untuk memungut gegera beras geger. Kan ibu pakai pedati. Lalu kemudian kalau ada jagung sebiji, dua biji yang jatuh, itu bakon pedut. Beras geger yang kok ini kayak bakon pedut, pak kompol. Itu kebiasaan beliau. Beliau marah. Mon pada beras ewang buang. Jagung ewang buang. Daran ewang buang. Karena itu nikmat Allah. Kalau sudah diangkat, diambil, sulit untuk kembali lagi. Maka cek nang seneng, wang muang daran. Cek nang seneng, wang muang kakanan. Itu sunnahnya Rasulullah. Lah kita ikuti. Teti mun tak ngabi, cek muntut banyak supaya tak iwang buah. Seperti itu. Aksinu jiwara ni'amillah. Ini hadis Rasulullah. Ada di dalam Jami'us Shaghir. Cek sak biasa aki muang der. Sampai pada setong ibu nyai dari seorang istrinya kiai terkenal kibada. Beliau Masya Allah pontuke raja etoro orang. Kalau ada tamu kepada beliau namoi nika sarang kiai kan esok teh, esok aing gelasan. Nika mun beda karen aing tak ibuan yenom tibi. Beda karena teh yenom. Allah sampai sagak itu. Nase epa konce buang elong pepolong. Nika masak boleh sampai sagak dinto. Nika ternyata itu ajaran Rasulullah. Jadi perlakukan rezeki pemberian Allah dengan baik. Cek neng seneng, wang muang, kakanan. Minta ibri boleh buat Gusti Allah. Sampai Rasulullah kalau ada bekas-bekas sisa roti yang terbuang, pak kompol, beco, deer, ben Gusti Kanjeng Nabi. Allah, inilah keindahan ajaran Rasulullah. Jadi Rasulullah itu diutus untuk kita ikuti, kita taati. Maka kalau kita ke Pujon, bagaimana guru kita Abina Ki Haji Ihya Ulumuddin, Allah panjangkan umur beliau, Allah berkahi kesehatan beliau. Itu ada tulisan besar. Nguang no wong, mengorangkan orang. Gate no wong, pagete ka orang. Ini kajak sampai nyake ini magumbing perasaan orang.
Ini semua ajaran-ajaran Rasulullah. Nah ini kan pentingnya ayat ini. La liyu'sa wa yukhalaf. Jangan sampai Rasulullah itu didurhakai, diselisihi ajarannya. Itulah perlunya kita mengaji Sahih Bukhari. Rasulullah bersabda, la solata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada solat, kalau dimaknai tidak ada solat sah, berarti tidak sah orang yang dekat dengan masjid kalau solat di rumahnya. Tentu bagi kaum laki-laki, tidak untuk kaum perempuan. Itu kalau diartikan la solata aila yasihu. Tapi kebanyakan ada yang memaknai tidak ada solat sempurna bagi orang yang bertetangga dengan masjid kalau tidak solat di masjid. Nah ini kan Rasulullah yang mengajarkan, kita ikuti. Jadi jangan sampai dekat dengan masjid tapi tidak pernah solat berjamaah di masjid. Nah, sekarang kita masuk ke mahallus syahid. Ayat yang menjadi landasan kita kaum ahlus sunnah wal jamaah beristighasah dan bertawassul. Ini dalilnya. Walau annahum. Ingat di dalam kaidah ulumil Quran itu ada kaidah yang menyatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Apa maksudnya? Dalam ayat yang sebelumnya, ayat 63, 62, terus 60, itu kan khitabnya ayat kepada orang-orang Yahudi, orang munafik. Jadi walau annahum, hum di sini munafikin. Itu kalau memakai sebab turunnya ayat. Tapi kita melihat hum di sini itu memakai dalilnya yang umum. Al-ibrah bi umumil lafzi, memakai ibarat umumnya lafaz. Jadi tidak hanya orang-orang munafik, orang Yahudi, semua. Termasuk kita umat Islam yang berdosa. Inilah perlunya kita mengaji. Walau annahum, dan seandainya, sesungguhnya mereka orang banyak yang berdosa. Kalau mau dikembalikan kepada al-munafikun, enggak salah. Bahkan saya dulu mengaji, guru kami mengembalikan marji dhamirnya ke al-munafikun. Tapi kalau kita mengaji konteks ayat ini, khususnya di dalam kitab tafsir yang paling muktabar, itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Jadi tafsir yang paling recommended di kalangan ahlus sunnah wal jamaah itu tafsir Ibnu Katsir. Dan tafsir Imam At-Tabari, itu yang paling recommended. Walau annahum, dan seandainya sesungguhnya mereka orang-orang yang berdosa, idzalamu, ketika menzalimi, menganiaya, siapa mereka? Anfusahum, kepada diri mereka sendiri. Yang dimaksud menganiaya diri sendiri, melakukan dosa.
Maka di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita bagaimana istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi berarti idzalamu anfusahum itu melakukan dosa-dosa yang banyak atau dosa-dosa yang besar. Bitahakumihim, yang dimaksud dolamu anfusahum, menganiaya diri mereka sendiri adalah dengan meminta tahkim. Meminta tahkim. Tahkim itu meminta keputusan, penetapan. Ilat tohuti, kepada tohut. Kalau ingin tahu siapa tohut sudah dijelaskan pada ayat yang sebelumnya. Seandainya sesungguhnya mereka orang-orang yang berbuat dosa besar, dosa yang banyak, jauka. Ini khobarnya anna. Jauka ialah mendatangi. Mendatangi Rasulullah artinya apa? Acabis. Andaikan mereka orang-orang yang memiliki dosa besar itu, jauka datang kepadamu. Jauka ialah datang siapa mereka? Orang banyak kah? Keajunan ya Rasulullah, taibin, hale datang untuk bertaubat. Bertaubat artinya menyesali dosa-dosanya. Karena hakikatnya taubat itu adalah menyesali diri. Mantaba, orang yang bertaubat, barang siapa orang yang bertaubat, maka kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak berdosa. Jadi hakikatnya taubat itu nadima, menyesali dosa-dosa yang saya lakukan. Benar janji tidak akan mengulangi lagi. Jadi jangan sampai orang bertaubat itu seperti makan cabai. Mak pedis, tak makan boleh. Kalau kuna mele bakso, beri cabai boleh. Mele cilok, beri cabai boleh. Bukan seperti itu orang bertaubat. Andaikan mereka yang melakukan dosa itu datang kepadamu, taibin, hale orang-orang yang menyesali dosa-dosanya, fastaghfaru, lalu meminta pengampunan dosa siapa mereka? Allah, kepada Allah. Wastaghfaru, dan meminta pengampunan dosa lahum, kepada lahum, untuk mereka, ar-rasulu, siapa? Rasulullah, Nabi utusan Allah. Ini adalah sebaik-baiknya istighfar. Catat panjenengan. Nikah sebaik-baiknya istighfar. Sebaik-baiknya istighfar, istighfar yang dimintakan Nabi untuk umatnya. Untuk orang yang datang kepada Rasulullah. Datang ke Madinah, samu ke takdira ipa kembang acabis ke Rasulullah. Tapi mun acabis ke kuste kanjing Nabi, becayat ka dinto. Ya Rasulullah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Abtina mungkin acabis dak kajunan ya Rasulullah. Abtina mungkin acabis ka raudhah. Abtina mungkin berada di sisimu wahai sang Nabi. Fastaghfirullah. Abtina beristighfar, meminta pengampunan dosa kepada Allah.
Benabtina nyuun. Soalnya kidak Gusti Allah. Supaya Gusti Allah nyapo ratu-ratu saabtina. Karena engkau yang memintakan pengampunan dosa hamba kepada Allah. Supaya Gusti Kanjeng Nabi memintakan pengampunan dosa untuk kita. Si habis ka Rasulullah di Raudhah. Soalnya kidak Gusti Allah. Lah, dengar. Ini kan yang mana istighosah. Ini kan yang mana tawassul. Ini kan sebaik-baiknya istighfar. Seutama-utamanya istighfar adalah permohonan pengampunan dosa yang diminta oleh Rasulullah untuk umatnya. Fihi. Di dalam ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah. Nika iltifat berpindah anil khitab. Asalnya kan ghaib, mereka. Lalu kemudian iltifat anil khitab dari ghaib, lalu kemudian iltifat kepada muhatab. Apa tujuannya? Tafhiman. Untuk mengagungkan, memandang besar li sya'nihi kepada pangkat derajatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jawabnya syarat lau syartiyah lawajadu, maka pasti mendapati siapa mereka Allah kepada Allah tawwaban, Tuhan yang maha menerima taubat alaihim atas mereka. Nikah. Jadi isim fa'ilnya taba yatubu fahuwa taibun. Mana bi'etambai tasdid, nikahnya mana sigot mubalaghah. Tawwaban yang maha menerima taubat. Mana bi taibun yang menerima, tapi mana bi etambai tasdid yang maha. Rahiman lagi pula azat yang maha menyayangi bihim kepada mereka. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Allah meninggikan derajat beliau fi Firdaus fi a'la illiyin. Kita kirim Fatihah kepada beliau ila ruhi Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Al-Fatihah. Mustaqim. Beliau di dalam banyak kitab-kitab beliau, baik di Mafahim, Yajibu Antusoha, dan kitab-kitab beliau yang lain, ketika beliau berbicara tentang istighosah, maka yang dipakai adalah ayat ini. Jadi beliau mengutip tafsir Ibnu Katsir. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu tafsir favoritnya Abuya. Maka di NH, di Nurul Haramain, itu yang dipakai oleh guru kita Abina Kiai Haji Ihya adalah tafsir Ibnu Katsir. Di tafsir Ibnu Katsir, ketika Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi menafsirkan ayat ini, bisa dicek, beliau menceritakan ada seorang ulama namanya Syekh Utbi, Imam Utbi. Suatu ketika Imam Utbi ini
sedang berada di Raudhah. Berada di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dulu di zaman beliau, bahkan saya tahun 90-an itu masih nutut. Kalau ada di Masjid Nabawi tak ojek pun tak. Oh mau nangket. Perak tojuk 10 menit Raudhah pun ya ojek. Roh ya haj, roh ya haj. Betese. Diminta betese. Imam Utbi ketika berada di Raudhah, di dekat Astan Gusti Kanjeng Nabi, beliau duduk dekat makam baginda agung Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau duduk, lalu kemudian datang seorang Arab Badui, A'rabi. Jadi Arab Badui ini disebut A'rabi. Datanglah seorang A'rabi dengan suara yang keras, yang lantang, membacakan ayat kadinto. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ya Rasulullah, Allah menjamin di dalam Al-Quran, An-Nisa ayat 64. Barang siapa orang habis datang ke keajunan, meminta pengampunan kepada Allah, lalu engkau membacakan istighfar, meminta pengampunan dosa orang tersebut kepada Allah, maka jaminannya lawajadullaha tawaban rohima. Pasti tarima tobat. Pasti sapora tusan. Ya Rasulullah, sekarang kami datang kepadamu. Aku berada di depan pesarianmu. Mintakan pengampunan dosa kepada Allah supaya Gusti Allah nyapora tu sabtina. Abdina tak paling mana dari kenangan kadin toh mun tak geleah tu sabtina sapora ben Gusti Allah. Lalu orang Badui itu membacakan 2 bait syair. Ini bait syair yang terkenal. Bisa dicari di tafsir Ibnu Katsir. Ya khairu man dufinat bil qa'i a'zumahu fataba min tibihinna alqa'u wal ukumu. Ya khairu man, wahai sebaik-baiknya man manusia, dufinat yang dikuburkan, yasta'aki bil qa'i a'zumahu, di tempat ini telah dikuburkan tulang-tulangmu yang mulia, jasadmu yang mulia telah dikubur di tempat ini. Fataba min tibihinna alqa'u wal ukumu, namun tubuhmu, tulangmu masih harum, masih mulia. Nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu, jiwaku, jiwa ragaku al-fida, menjadi tebusan li qabrin, bagi kuburan anta yang ada pun ajunan Rasulullah sakinuhu, ialah orang yang menempati pesarian tersebut. Fihil afaf, di dalam kuburan ini ada penjagaan. Wa fihil jud wal karamu, ada kemuliaan, ada kedermawanan yang mengucur rahmat Allah dengan deras di tempat ini. Ilang-ulang syair kadinto, qasidah kadinto ilang-ulang. Yolati sarung Imam Utbi, si A'rabi kadinto mengucurkan, meneteskan air mata, lidangan air mata. Sampai orang Badui kadinto pergi, Imam Utbi talir, tertidur. Bekto tertidur, di dalam mimpiku aku bertemu dengan Nabi.
Kuste Kanjeng Nabi agepak bauna. Bila alengak Rasulullah. Pas kuste Kanjeng Nabi ada bu. Ya utbi. Demun Rasulullah. Al-hik. Susul. Sosol. Al-hik al-a'rabi. Tulih tabeng reng badui kelerwa. Katakan. Allah melalui aku sudah menjamin bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Itabeng bengoreng bereng Imam Utbi ini itabeng. Pas eka belum mimpin. Berarti Gusti Kanjeng Nabi tidak meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan baginda Rasulullah. Baginda Nabi dekat dengan kita. Kita yang menjauh dengan baginda Nabi. Oleh karena itu di dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairun lakum tuhadditsuna wa yuhadditsu lakum wa wafati khairun lakum tu'radu alayya a'malukum fama kana min hasanin hamidullah alaihi wa ma kana min sayyi' istaghfartullah lakum. Hidupku kata Rasulullah itu lebih baik bagi kalian. Matiku juga lebih baik. Tu'radu alayya a'malukum. Tu'radu dilaporkan. Alayya atas aku a'malukum apa? Amal-amal perbuatan yang kalian perbuat. Abek ngaji makin ya Rasulullah, ada sekelompok umatmu menyebut-nyebut engkau mengaji tafsir Jalalain ayat 64 surah An-Nisa, mengaji Sahih Bukhari, mengaji Ihya. Dapat laporan naga Gusti Kanjeng Nabi. Apa kata Rasulullah? Fama kana min hasanin. Maka perbuatan baik yang dilakukan oleh umatku, hamidullah alaih. Aku memuji kepada Allah. Asyukur alhamdulillah. Kita datang umat sing ngaji tafsir Jalalain. Kita datang umat sing ngaji Sahih Bukhari. Ya Allah. Hamidullah alaih. Wa ma kana min sayyi'in. Namun kalau perbuatan dosa yang dilakukan, istaghfartullah lakum. Aku memintakan pengampunan kepada Allah. Ki korang dek remah coba Rasulullah. Ki korang dek remah. Pas umat tak maca solawat, umat tak ngaji ya hadis-hadisnya Rasulullah. Pas abak tak cinta aga Gusti Kanjeng Nabi. Allah. Betapa besarnya kasih sayang baginda Rasulullah. Betapa besarnya kasih sayang baginda Nabi. Oleh karena itu, di dalam hadis baginda Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Shadaqa Rasulullah. Ma min ahadin, tidak seorang pun kata baginda Nabi, yusallimu yang mengucapkan salam, mengaturkan solawat, siapa ahad alayya atas aku Nabi, illa kecuali radda akan mengembalikan Allahu siapa Allah alayya atas aku ruhi kepada rohku. Ipaudik oleh Rasulullah, rohnya dikembalikan oleh Allah hatta sehingga arudda menjawab aku Nabi alayya atas ahad assalama kepada salamnya ahad. Ngereng kita ngaturaki salam dek Gusti Kanjeng Nabi. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu
alaika ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kata Abuya Al-Maliki, juga kami mendengar dari Profesor Dr. Mufti Mesir, Mufti Ad-Diyarul Masriyah, Asy-Syaikh Ali Jum'ah, bahwa baginda Rasulullah hayyun fi hayatihil barzahiyah. Jadi Rasulullah itu hayyun fi hayatihi al-barzakhiyah. Maka tidak usah heran kalau ada wali erabui dingiding Gusti Kanjeng Nabi. Gusti beni acabis ka Madinah tapi erabui ben Gusti Kanjeng Nabi. Nika bedes tong ba'dun minas solihin erabui Rasulullah sampai telema gak dinto saminggu cekak Roma Gusti Kanjeng Nabi. Karena Rasulullah itu hidup fi hayatihi al-barzakhiyah. Inilah makna dari hadis hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Sakadintoh pengajian tafsir Jalalain pada pagi yang penuh barokah Kak Dinto, samu kemanfaatah ben aba senantiasa ditenggelamkan di dalamnya getaran-getaran mahabbah dan kerinduan kepada Rasulullah. Tak apa ke Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Al-Fatihah.